1. Anda sedang dalam tim yang memiliki tenggat waktu ketat, namun salah satu anggota tim tidak bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu. Apa yang Anda lakukan? A. Membantu menyelesaikan tugasnya tanpa memberitahukan manajer. B. Memberitahu manajer agar masalah segera diatasi. C. Menegur rekan secara langsung agar lebih bertanggung jawab. D. Membantu tim menyelesaikan tugas, tetapi tetap melaporkan masalah ke manajer. E. Membiarkan rekan tersebut menyelesaikan masalahnya sendiri. D. Membantu tim menyelesaikan tugas, tetapi tetap melaporkan masalah ke manajer. Ini adalah solusi yang paling seimbang, karena Anda membantu tim tetap mencapai tujuan sambil memastikan manajer mengetahui adanya masalah yang dapat dicegah di masa depan. A. Membantu menyelesaikan tugasnya tanpa memberitahukan manajer. Membantu rekan adalah tindakan yang baik, namun tidak melaporkan masalah ke manajer dapat mengakibatkan masalah yang sama terulang, karena manajer tidak menyadari adanya kendala. B. Memberitahu manajer agar masalah segera diatasi. Melaporkan masalah ke manajer membantu menyelesaikan masalah secara formal, tetapi tanpa upaya membantu rekan atau menyelesaikan tugas. Hal ini mungkin memperlambat penyelesaian tugas tim. C. Menegur rekan secara langsung agar lebih bertanggung jawab. Menegur secara langsung dapat memperbaiki perilaku rekan di masa depan, namun tidak menyelesaikan masalah saat ini. Pendekatan ini bisa berdampak negatif terhadap hubungan kerja jika tidak dilakukan dengan bijak. E. Membiarkan rekan tersebut menyelesaikan masalahnya sendiri. Ini adalah pilihan yang paling tidak efektif, karena mengabaikan tanggung jawab tim dan dapat membahayakan hasil proyek yang lebih besar, terutama dengan tenggat waktu ketat. 2. Anda mendapati rekan kerja yang secara konsisten datang terlambat ke rapat penting, sehingga mengganggu jalannya diskusi. Bagaimana Anda akan menanganinya? A. Menyampaikan masalah ini secara langsung di depan semua anggota rapat. B. Memberitahunya secara pribadi agar memperbaiki kedisiplinannya. C. Melaporkan ke atasan agar ada tindakan formal. D. Mengabaikan masalah ini dan berfokus pada produktivitas rapat. E. Mengajak anggota lain untuk menegur bersama agar lebih efektif. B. Memberitahunya secara pribadi agar memperbaiki kedisiplinannya. Ini adalah pendekatan yang paling profesional dan diplomatis. Anda memberikan kesempatan kepada rekan untuk memperbaiki diri, tanpa mempengaruhi suasana rapat atau menciptakan konflik terbuka. C. Melaporkan ke atasan agar ada tindakan formal. Jika masalah terus berlanjut setelah komunikasi pribadi, melaporkan ke atasan dapat membantu menyelesaikan masalah secara formal. Namun, ini bisa dianggap berlebihan jika belum ada upaya pendekatan langsung. D. Mengabaikan masalah ini dan berfokus pada produktivitas rapat. Fokus pada produktivitas rapat bisa membantu menjaga kelancaran diskusi, tetapi tidak menyelesaikan masalah kedisiplinan jangka panjang. Sikap ini juga dapat mengesampingkan masalah penting. A. Menyampaikan masalah ini secara langsung di depan semua anggota rapat. Menegur di depan umum bisa mempermalukan rekan dan menciptakan ketegangan dalam tim, meskipun masalah disampaikan secara langsung. E. Mengajak anggota lain untuk menegur bersama agar lebih efektif. Mengajak anggota lain untuk bersama-sama menegur bisa memperbesar masalah dan menciptakan suasana tidak nyaman dalam tim, bahkan bisa dianggap sebagai tindakan yang tidak profesional. Pendekatan pribadi dan komunikasi langsung adalah yang terbaik dalam situasi ini untuk menjaga harmoni tim dan mengatasi masalah dengan cara yang paling konstruktif. 3. Rekan kerja Anda meminta bantuan dalam tugas yang seharusnya dapat diselesaikannya sendiri, dan ini sudah terjadi berulang kali. Apa yang akan Anda lakukan? A. Menolak dengan sopan dan menyarankan agar ia mencoba sendiri terlebih dahulu. B. Membantu setiap kali diminta tanpa mempertanyakan. C. Memberikan sedikit bantuan, namun mengarahkan agar ia lebih mandiri. D. Membantu, namun melaporkan kebiasaan ini ke atasan. E. Menyarankan untuk mencari bantuan dari rekan lain agar tidak selalu bergantung pada Anda. A. Menolak dengan sopan dan menyarankan agar ia mencoba sendiri terlebih dahulu. Menolak dengan sopan dan mendorong rekan untuk mencoba menyelesaikan tugasnya sendiri adalah pendekatan terbaik. Ini mendorong kemandirian dan tanggung jawab,
serta menghindari ketergantungan yang berlebihan. C. Memberikan sedikit bantuan, namun mengarahkan agar ia lebih mandiri. Memberikan bantuan sambil tetap mengarahkan rekan untuk menemukan solusinya sendiri adalah cara yang baik untuk menunjukkan dukungan sekaligus mendorong kemandirian. E. Menyarankan untuk mencari bantuan dari rekan lain agar tidak selalu bergantung pada Anda. Saran ini dapat membantu rekan menemukan sumber daya lain dan mengurangi ketergantungan. Tetapi mungkin tidak secara langsung mendorong kemandirian dalam menyelesaikan tugas. D. Membantu, namun melaporkan kebiasaan ini ke atasan. Melaporkan kebiasaan ini ke atasan mungkin perlu dilakukan jika situasinya tidak membaik, tetapi lebih baik melakukan intervensi langsung terlebih dahulu sebelum melibatkan atasan. B. Membantu setiap kali diminta tanpa mempertanyakan. Membantu tanpa mempertanyakan tidak akan menyelesaikan masalah, dan hanya akan memperkuat ketergantungan rekan yang dapat merugikan perkembangan profesionalnya. 4. Anda mendengar rekan kerja berbicara negatif tentang perusahaan kepada klien. Bagaimana Anda akan merespon situasi ini? A. Segera melaporkannya kepada atasan untuk mencegah kerusakan reputasi perusahaan. B. Menegur rekan secara langsung di depan klien agar situasi cepat terkendali. C. Membiarkan situasi berlangsung, tetapi memberi masukan setelah pertemuan. D. Melindungi reputasi perusahaan dengan menyanggah pernyataan rekan di depan klien. E. Membicarakan masalah ini secara pribadi setelah pertemuan selesai. A. Segera melaporkannya kepada atasan untuk mencegah kerusakan reputasi perusahaan. Melaporkan masalah ini kepada atasan adalah langkah yang bijaksana untuk menjaga reputasi perusahaan. Ini memastikan bahwa pihak yang berwenang dapat mengambil tindakan yang sesuai untuk mengatasi situasi tersebut. E. Membicarakan masalah ini secara pribadi setelah pertemuan selesai. Mengatasi rekan secara pribadi setelah pertemuan menunjukkan sikap profesional dan memberi kesempatan untuk mendiskusikan masalah tanpa mengganggu klien. Ini dapat membantu rekan menyadari dampak dari ucapannya. D. Melindungi reputasi perusahaan dengan menyanggah pernyataan rekan di depan klien. Sanggahan langsung dapat membantu melindungi reputasi perusahaan. Tetapi sebaiknya dilakukan dengan hati-hati agar tidak mempermalukan rekan di depan klien. C. Membiarkan situasi berlangsung, tetapi memberi masukan setelah pertemuan. Membiarkan situasi berlangsung tidak ideal, karena bisa menyebabkan kerusakan reputasi perusahaan. Namun, memberikan masukan setelah pertemuan tetap menunjukkan upaya untuk memperbaiki situasi. B. Menegur rekan secara langsung di depan klien agar situasi cepat terkendali. Menegur rekan di depan klien dapat merusak hubungan dan menciptakan ketegangan. Meskipun penting untuk menangani situasi, melakukannya di depan klien bisa dianggap tidak profesional. 5. Seorang rekan di tempat kerja seringkali tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dan mengerjakan tugas dengan caranya sendiri. Apa yang sebaiknya Anda lakukan? A. Mengingatkan bahwa penting untuk mengikuti prosedur demi kepentingan bersama. B. Melaporkan tindakan tersebut kepada atasan agar ditangani secara formal. C. Membiarkannya selama hasil kerjanya tetap baik. D. Menyampaikan kekhawatiran kepada tim agar kesalahan tidak terulang. E. Mengingatkan, namun tetap membiarkan selama tidak ada masalah besar. A. Mengingatkan bahwa penting untuk mengikuti prosedur demi kepentingan bersama. Menggunakan pendekatan langsung untuk mengingatkan rekan tentang pentingnya mengikuti prosedur adalah langkah yang konstruktif. Ini menciptakan kesadaran dan menunjukkan bahwa prosedur ada untuk kepentingan tim dan organisasi. D. Menyampaikan kekhawatiran kepada tim agar kesalahan tidak terulang. Membagikan kekhawatiran dengan tim bisa menjadi cara yang baik untuk memastikan bahwa semua orang menyadari potensi masalah. Ini juga dapat mendorong diskusi tentang prosedur dan perbaikan yang mungkin perlu dilakukan. E. Mengingatkan, namun tetap membiarkan selama tidak ada masalah besar. Mengambil pendekatan yang lebih longgar bisa diterima jika hasil kerja tetap baik. Tetapi tidak ada jaminan bahwa ketidakpatuhan akan berlanjut tanpa konsekuensi. B. Melaporkan tindakan tersebut kepada atasan agar ditangani secara formal.
Melaporkan kepada atasan bisa jadi langkah yang diperlukan jika masalah berlanjut atau serius. Namun, langkah ini mungkin terlalu drastis jika situasinya belum sampai pada titik yang membutuhkan tindakan formal. C. Membiarkannya selama hasil kerjanya tetap baik. Membiarkan rekan mengabaikan prosedur sama sekali tidak disarankan, karena hal ini dapat menciptakan budaya kerja yang tidak mematuhi aturan dan prosedur yang ada. Ini bisa menyebabkan masalah yang lebih besar di kemudian hari. 6. Anda menerima permintaan tugas tambahan dari atasan, namun tugas tersebut berada di luar tanggung jawab Anda. Bagaimana Anda akan menanganinya? A. Menerima tugas tersebut demi menjaga hubungan baik dengan atasan. B. Menjelaskan bahwa tugas tersebut di luar tanggung jawab, tetapi tetap bersedia membantu jika dibutuhkan. C. Menolak secara langsung agar tidak terbebani tugas yang bukan bagian Anda. D. Menyelesaikan tugas tersebut tanpa banyak pertanyaan. E. Membantu, namun meminta klarifikasi tentang tanggung jawab ke depannya. B. Menjelaskan bahwa tugas tersebut di luar tanggung jawab, tetapi tetap bersedia membantu jika dibutuhkan. Pendekatan ini seimbang, di mana Anda mengkomunikasikan batasan tanggung jawab Anda, sambil menunjukkan kemauan untuk membantu. Ini menciptakan dialog terbuka dengan atasan, dan dapat menghindari potensi konflik di masa depan. E. Membantu, namun meminta klarifikasi tentang tanggung jawab ke depannya. Menawarkan bantuan sambil meminta klarifikasi tentang tanggung jawab di masa mendatang, menunjukkan bahwa Anda bersedia bekerja sama, tetapi juga memperhatikan batasan tugas Anda. Ini penting untuk memastikan pemahaman yang jelas mengenai ekspektasi. A. Menerima tugas tersebut demi menjaga hubungan baik dengan atasan. Meskipun menjaga hubungan baik dengan atasan penting, menerima tugas yang berada di luar tanggung jawab Anda bisa menyebabkan masalah di kemudian hari, jika beban kerja menjadi terlalu berat atau tidak dapat dikelola. D. Menyelesaikan tugas tersebut tanpa banyak pertanyaan. Menyelesaikan tugas tanpa pertanyaan dapat berisiko, karena Anda mungkin tidak sepenuhnya memahami konteks atau ekspektasi yang diperlukan. Hal ini dapat menyebabkan kebingungan dan ketidakpuasan di kemudian hari. C. Menolak secara langsung agar tidak terbebani tugas yang bukan bagian Anda. Menolak secara langsung tanpa menawarkan solusi atau dialog dapat menciptakan kesan yang buruk kepada atasan dan mungkin menghambat hubungan kerja di masa mendatang. 7. Rekan kerja Anda menyelesaikan tugas dengan kualitas yang buruk dan meminta Anda untuk tidak melaporkan hasil tersebut ke atasan. Apa yang akan Anda lakukan? A. Melaporkan hasil pekerjaannya kepada atasan agar ditindaklanjuti. B. Memberikan saran perbaikan kepada rekan agar hasilnya bisa ditingkatkan. C. Membiarkan rekan Anda bertanggung jawab sendiri atas pekerjaannya. D. Menyampaikan hasil yang buruk, namun tidak menyebutkan siapa yang bertanggung jawab. E. Membantu memperbaiki hasil pekerjaan sebelum diserahkan kepada atasan. E. Membantu memperbaiki hasil pekerjaan sebelum diserahkan kepada atasan. Memberikan bantuan untuk memperbaiki hasil pekerjaan menunjukkan kerjasama dan kepedulian, serta membantu memastikan kualitas pekerjaan yang lebih baik, tanpa merusak hubungan dengan rekan kerja. B. Memberikan saran perbaikan kepada rekan agar hasilnya bisa ditingkatkan. Memberikan saran perbaikan adalah cara yang baik untuk membantu rekan kerja belajar dan berkembang. Ini menunjukkan dukungan dan kepedulian terhadap kualitas pekerjaan. D. Menyampaikan hasil yang buruk, namun tidak menyebutkan siapa yang bertanggung jawab. Mengomunikasikan masalah tanpa menyebutkan siapa yang bertanggung jawab dapat membantu mencegah konsekuensi negatif bagi rekan kerja, sambil tetap menjaga akuntabilitas di dalam tim. C. Membiarkan rekan Anda bertanggung jawab sendiri atas pekerjaannya. Membiarkan rekan bertanggung jawab sepenuhnya mungkin tampak sebagai pendekatan yang adil, tetapi hal ini juga bisa menyebabkan kualitas kerja yang buruk berdampak pada tim dan perusahaan. A. Melaporkan hasil pekerjaannya kepada atasan agar ditindaklanjuti. Melaporkan hasil pekerjaan secara langsung, tanpa memberi kesempatan pada rekan untuk memperbaiki,
bisa merusak hubungan kerja dan menciptakan suasana negatif dalam tim. 8. Dalam tim kerja Anda, ada perbedaan pendapat yang berujung pada konflik. Rekan-rekan Anda meminta Anda untuk mengambil sikap. Bagaimana Anda akan merespons? A. Mendengarkan kedua belah pihak dan mencari solusi yang adil untuk semua. B. Memihak salah satu pihak yang menurut Anda benar untuk menyelesaikan konflik. C. Menyampaikan bahwa konflik tersebut harus diselesaikan oleh atasan. D. Tidak ikut campur dan membiarkan pihak yang berkonflik menyelesaikan sendiri. E. Mengambil peran sebagai mediator tanpa terlibat secara emosional. A. Mendengarkan kedua belah pihak dan mencari solusi yang adil untuk semua. Mendengarkan kedua belah pihak adalah langkah penting untuk memahami pandangan masing-masing dan membantu menemukan solusi yang memuaskan semua pihak. E. Mengambil peran sebagai mediator tanpa terlibat secara emosional. Menjadi mediator yang netral dapat membantu memfasilitasi diskusi dan menciptakan lingkungan yang aman untuk menyelesaikan konflik tanpa memperburuk situasi. B. Memihak salah satu pihak yang menurut Anda benar untuk menyelesaikan konflik. Meskipun bisa menyelesaikan konflik dengan cepat, memihak salah satu pihak dapat merusak hubungan di antara anggota tim dan menciptakan ketidakpuasan. C. Menyampaikan bahwa konflik tersebut harus diselesaikan oleh atasan. Mengalihkan masalah ke atasan dapat menghindari tanggung jawab pribadi, tetapi juga menunjukkan ketidakmampuan untuk menangani konflik di level tim. D. Tidak ikut campur dan membiarkan pihak yang berkonflik menyelesaikan sendiri. Membiarkan konflik tidak terselesaikan bisa berpotensi menambah ketegangan dan berdampak negatif pada kerja sama tim di masa depan. 9. Anda baru saja menerima tugas penting dengan tenggat waktu yang mepet, namun rekan kerja Anda datang meminta bantuan untuk menyelesaikan tugasnya. Bagaimana Anda menanggapinya? A. Menolak bantuannya karena Anda harus fokus pada tugas Anda sendiri. B. Membantu rekan kerja secepat mungkin agar Anda bisa kembali ke tugas Anda. C. Mengalokasikan waktu secukupnya untuk membantu, lalu melanjutkan tugas Anda. D. Menyarankan rekan untuk mencari bantuan lain karena Anda sedang sibuk. E. Menyelesaikan tugas Anda terlebih dahulu dan membantu rekan jika masih ada waktu. C. Mengalokasikan waktu secukupnya untuk membantu, lalu melanjutkan tugas Anda. Mengalokasikan waktu untuk membantu rekan kerja, menunjukkan sikap kolaboratif tanpa mengabaikan tanggung jawab pribadi. Ini adalah pendekatan yang seimbang. B. Membantu rekan kerja secepat mungkin agar Anda bisa kembali ke tugas Anda. Membantu dengan cepat dapat mempercepat penyelesaian tugas rekan Anda, tetapi penting untuk memastikan bahwa itu tidak mengorbankan fokus Anda pada tugas penting. D. Menyarankan rekan untuk mencari bantuan lain karena Anda sedang sibuk. Saran ini bisa membantu rekan Anda untuk menemukan bantuan lain, tetapi bisa dianggap kurang mendukung jika tidak ada usaha untuk membantu sama sekali. E. Menyelesaikan tugas Anda terlebih dahulu dan membantu rekan jika masih ada waktu. Meskipun ini menempatkan prioritas pada tugas Anda, dapat membuat rekan merasa diabaikan jika Anda tidak tersedia untuk membantu mereka tepat waktu. A. Menolak bantuannya karena Anda harus fokus pada tugas Anda sendiri. Menolak untuk membantu sama sekali mungkin diperlukan dalam situasi kritis, tetapi dapat menciptakan kesan negatif dan merusak hubungan kerja. 10. Dalam tim, Anda ditugaskan untuk memimpin proyek besar. Namun, ada anggota tim yang merasa lebih kompeten dan tidak menghargai kepemimpinan Anda. Bagaimana Anda menanganinya? A. Menegurnya agar menghargai peran dan tugas Anda sebagai pemimpin proyek. B. Mengajak berdiskusi secara pribadi agar situasi tidak mengganggu tim. C. Melaporkan sikapnya kepada manajemen agar mendapat teguran formal. D. Mengabaikan perilakunya selama proyek tetap berjalan dengan baik. E. Mencari cara untuk bekerja sama dengan anggota tim tersebut tanpa konflik.
Mencari cara untuk bekerja sama dengan anggota tim tersebut tanpa konflik. Mencari kolaborasi adalah cara yang efektif untuk membangun hubungan positif dan memanfaatkan kompetensi anggota tim. Ini menunjukkan sikap kepemimpinan yang inklusif. B. Mengajak berdiskusi secara pribadi agar situasi tidak mengganggu tim. Diskusi pribadi dapat membantu mengklarifikasi perasaan anggota tim dan mencari solusi tanpa mempermalukan mereka di depan orang lain. Ini menunjukkan empati dan keterbukaan. A. Menegurnya agar menghargai peran dan tugas Anda sebagai pemimpin proyek. Meskipun tegas, cara ini bisa menimbulkan ketegangan dalam tim. Namun, jika disampaikan dengan baik, bisa membantu memperjelas batasan. D. Mengabaikan perilakunya selama proyek tetap berjalan dengan baik. Mengabaikan situasi mungkin efektif sementara, tetapi bisa menciptakan masalah lebih besar di kemudian hari. Ini tidak menyelesaikan masalah yang mendasari. C. Melaporkan sikapnya kepada manajemen agar mendapat teguran formal. Langkah ini sebaiknya diambil sebagai pilihan terakhir, karena bisa memperburuk suasana tim dan merusak hubungan kerja.